kumpul di satu ruangan besar. Pembicaranya dua, satu rektor Unsud, satu saya. Ya, nah saya pembicara yang terakhir. Rektor Unsud bicara, lah mereka berhitung gaji, berhitung apa, pokoknya ngobrol sendiri-sendiri. Ya, oke. Karena suasana juga panas gitu ya di bumi ini. Kemudian giliran saya harus menarik perhatian mereka dulu supaya mereka betul-betul mau menjadi peserta seminar. Saya minta mereka supaya perhatian ke depan, dan begitu mereka perhatian ke depan, saya tanya 600 orang guru yang mencari sertifikat untuk sertifikasi. Saya tanya mereka, Bapak Ibu guru, siapa yang pengen menjadi guru yang sukses? 600 orang guru juga ada. Jadi mereka juga pengen sukses. Suatu saat saya mengajar anak-anak TK. Jadi murid saya itu mulai dari TK sampai yang sudah 83 tahun. Ya, saya dapat jatah melatih anak-anak TK. TKA, TKB masing-masing 2 kelas. Jadi ada 4 kelas. Ya, TKA 2 kelas, TKB 2 kelas. Di Karang Pandang, di Tawangmangu sana. Ya, masuk aula besar. Anak-anak langsung gembira sekali dan langsung mencari pundak temannya. Terus dipegang langsung sepur-sepuran. Popo-popo gitu kan. Wah, ada yang motor-motoran sendiri. Wah, ada yang tembak-tembakan sama temannya. Wah, auranya heboh, ruangnya luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Saya harus menarik perhatian mereka lagi. Begitu mereka tenang, duduk di lantai, saya iseng-iseng. Nyoba ngetes kalau anak TK itu tahu nggak namanya sukses. Gitu kan? Saya iseng-iseng tanya anak-anak TK, anak-anak, siapa yang besok kalau besar pengen jadi orang sukses? Gimana kira-kira reaksinya? Anak TK mah lebih semangat dari Anda. Ya, bukannya saya, mereka maju ke depan, saya om. Sudah dibubuti anak-anak kecil. Iya, udah balik, gitu ya. Dan mereka akhirnya balik lagi. Oke, artinya apa? Anak TK juga pengen besok jadi orang sukses. Pertanyaan saya, kalau pertanyaan yang sama saya ajukan kepada mereka yang ngamen di perapatan-perapatan, di simpangan-simpangan jalan, menurut Anda orang mereka juga pengen sukses? Jadi kalau itu kesimpulannya apa? Semua orang pengen sukses. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang pengen sukses, tapi banyak orang yang juga tidak sukses? Anda sudah pengen itu? Kenapa? Karena tidak ada usahanya, hanya pengen. 5 tahun lalu ketemu saya tanya, kamu pengen sukses? Saya. 5 tahun kemudian, pengen sukses? Saya. Mungkin nanti 5 tahun lagi saya tanya masih sama. Hanya pengen, tahu nggak? Artinya apa? Artinya keinginannya itu tidak sungguh-sungguh, hasratnya, kemauan suksesnya itu tidak 100%. Makanya saya paling senang kalau melihat ada orang-orang yang saya kamu yakin bisa, saya yakin bisa. Loh, bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dia mau sukses, bukan hanya ikut-ikutan temannya. Itu yang luar biasa. Begini. Waktu saya ngajar anak SMK, saya tanya dulu, Bapak yang sering kali dikatakan bahwa kenapa banyak orang yang gagal? Kenapa banyak orang yang gagal nggak punya pekerjaan? Ada yang mau gini, karena nggak punya pengalaman Pak, karena yang dicari yang berpengalaman. Loh, kalau kamu yang dicari adalah yang berpengalaman, maka ya berarti kamu harus cari pengalaman. Bingung ya? Lah ya cari pengalaman kan harus lama dulu Pak. Iya, tapi kamu lama cari pengalaman. Surat lamarannya itu pengen mencari pengalaman kerja, bukan pengen bekerja. Artinya apa? Nggak usah digaji, kamu lamar. Tapi kamu bilang nggak usah digaji, saya butuh surat pengalaman kerja supaya besok digunakan. Daripada 3 tahun nganggur nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Lebih baik kerja walaupun nggak digaji tapi dapat pengalaman. Kenapa? Karena ternyata pengalaman, secari kertas pengalaman itu mahal. Betul? Dan pengalaman saya begini,
begini, waktu saya ngajar anak SMK itu, selesai ngajar mereka lulus, dua orang anak perempuan itu datang ke rumah saya, datang ke kantor saya. Kenapa? Ngelamar, Pak, saya pengen cari pengalaman. Aduh, ini kerjaannya apa ya? Oh ya sudah, oke. Masuk, terus tak ajarin, terus gimana gini-gini. Jadi dia benar-benar kayak praktek kerja, ya. Terus apa? Setelah dia bantu saya, kira-kira saya tega nggak kalau dia transportasi harus naik bis dan saya membiarkan dia begitu? Saya nggak tega. Sehingga apa? Akhir bulan ya saya kasih ini uang transport. Makan disuplai dari catering saya. Jadi semua saya penuhi, gitu kan? Habis itu nggak sampai setahun, alhamdulillah. Ada lowongan pekerjaan, ada perusahaan rumah sakit minta ke saya, Pak, punya nggak Pak perkantoran administrasi, anak SMK, akuntansi, satu perkantoran, pas, gitu kan? Coba kamu lamar, tak buatin surat pengalaman kerja. Sekarang sudah kerja dua-duanya di rumah sakit. Halo? Loh, sekarang ini zamannya kreatif. Kalau seorang pengusaha, karyawan mentalnya pengusaha, itu selalu cari cara supaya untung, supaya maju. Itu yang harus dilakukan. Betul. Ya, mari. Kemauan is number one, ya. Dan mari. Yang berikutnya kita lihat. Anda mau jadi pengusaha atau jadi karyawan, itu pilihan Anda. Tetapi yang penting, karyawan bisa sukses. Jangan ngomong karyawan nggak bisa sukses. Kakaknya teman saya sekarang kerja di Hong Kong. Dia punya dua apartemen di Singapura. Dia punya mobil sport BMW ditinggal di apartemennya di Singapura. Yang tunggu siapa? Pembantunya. Yang bersihin pembantunya. Kalau ada saudaranya yang ke Singapura nggak usah nginep di hotel, tinggalnya di situ. Dari Singapura dibajak pindah ke Jepang. Dari Jepang dibajak oleh perusahaan yang lain, pindah ke Hong Kong sekarang. Dan saya kasih tahu, tunjangan untuk pembantunya 1 bulan 15 juta. Itu tunjangan pembantu. Pembantunya 2. Berarti tunjangan pembantunya sudah berapa? 30 juta. Bonusnya 1 tahun itu bisa dapat Aston Martin, mobil mewah, miliaran rupiah. Waktu pindah dari Jepang ke Hong Kong, itu asuransi untuk tas-tasnya istrinya saja, tas-tas bekasnya istrinya, itu diasuransikan 1 miliar. Karyawan dia karyawan. Jadi karyawan sukses juga bisa. Jadi tidak usah ragu dengan apa. Jadi karyawan. Ya, oke. Kemudian yang penting apa? Yang penting jiwanya apa? Wirausaha. Itu yang penting. Karyawan sukses kalau jiwanya wirausaha. Selalu berpikir untuk apa? Lebih maju dan lebih maju. Sekarang pertanyaan berikutnya, jiwa wirausaha itu yang seperti apa? Ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita apa? Kita tingkatkan terus-menerus. Pertama, apa? Yes, tolong dengan sekalian, percaya diri itu tak berubah. Itu tolong dipegang erat-erat sehingga waktu badai menyediakan antara mentalitas karyawan. Saya ngomong mentalitas, bukan karyawan, tetapi mentalitas. Mentalitas karyawan dan mentalitas pengusaha satu yang sangat membedakan. Apa? Kalau karyawan, mentalnya karyawan itu gagal mencapai target, gagal mengerjakan tugas, gagal mencapai cita-cita, yang nomor 1 dikedepankan apa kalau mentalnya karyawan? Yes, nomor 1 alasan. Kenapa? Karena dengan alasan dia bisa aman berhidup, tidak dapat surat peringatan. Jadi kalau kita mau berubah punya mental pengusaha, number 1 yang juga kita harus ubah adalah apa? Tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Katakan sebelah, mulai sekarang jangan cari-cari alasan. Nggak usah cari alasan. Sudah, nggak usah cari alasan. Stop. Ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa? Karena begini. Kalau orang sudah selalu cari alasan, kenapa kamu IPK-nya rendah? Dosennya nyebelin. Catatannya nggak pernah lengkap. Kalau masalah
semua dosen yang disalahkan, hati-hati, berarti Anda akan mengatakan Anda tidak ada masalah, Anda benar adanya. Betul? Dan orang yang merasa benar tidak akan menjadi lebih benar biasanya. Dan dia nyaman dengan kesalahan. Betul? Dan mari, saya yang salah. Kenapa kalau dia tidak jelas kamu tidak bertanya? Betul tidak? Kalau saya tidak jelas, mestinya saya bertanya. Kalau dia tidak pernah ngasih catatan, mestinya saya minta. Kalau dia tidak punya buku catatan, saya akan tanya. Saya akan kejar terus sampai saya dapat. Nah, itu mental pengusaha. Hati-hati. Mental karyawan selalu cari alasan, tetapi mental pengusaha selalu mencari solusi, selalu mencari cara untuk bisa keluar dari masalah. Karena begini, kalau pengusaha itu cari alasan itu percuma, tidak ada gunanya. Penjualannya turun, omsetnya turun, dia cari alasan, tidak ada manfaatnya, Kenapa? Tetap rugi, betul? Jadi sia-sia, percuma dia cari alasan. Lebih baik apa? Action. Apa yang saya bisa lakukan? Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik mari menyalakan lilin. Ya, terus mencari solusi. Daripada begini saya mencari solusi. Daripada saya, pokoknya cari solusi. Dan rekan sekalian, mari. Orang gagal alasannya macam-macam. Ada yang alasannya begini. Bahkan saya masih muda, Pak. Kan saya masih muda, jadi macam dong, Pak. Aman, gitu kan? Mari lihat. Prasetyo Adi, siswa SMA Pangudi Luhur, Jakarta, kelas 2 SMA, sudah punya penghasilan di atas 5 juta. Kenapa yang dia lakukan? Dia menjual produk-produk Indonesia lewat internet. Karena SMA. Dia yang punya ide, dia bekerja sama dengan orang. Lucy Gani Wijaya, mahasiswi Sanata Dharma Yogyakarta. Waktu dia masih jadi mahasiswi, karyawannya 300 orang. Dan dia pengusaha tanpa modal dan tanpa tempat usaha yang besar, walaupun 300 orang. Karena setiap orang mengerjakan di rumahnya sendiri. Dia mengolah limbah kertas menjadi souvenir cantik dan dijual dan sudah tembus pasar ekspor. Setelah dia lulus di Ahmad Saya, dia punya kantor sekarang di Malioboro. Lucy Gani Wijaya. Dagatu Yogyakarta, pernah dengar nama itu? Mereka dimiliki oleh orang-orang muda, anak-anak muda Fakultas Teknik Gajah Mada, yang juga mereka mulai belajar mencoba untuk nyamper kaos, bikin desain yang menarik, dan ternyata desainnya disukai oleh orang, dan akhirnya mulai dijual dan sekarang menjadi perusahaan besar. Hai. Yang muda yang berprestasi banyak, betul tidak? Ya, jadi mari. Jangan hanya berpikir apa, saya masih muda, lalu alasannya macam-macam, saya nggak punya modal, Pak. Saya kasih tahu, untuk jadi pengusahanya opsi modalnya hanya Rp232.500. Pak Budi Herianto, boleh pandai berdiri, Bapak. Saya kenalkan tepuk dulu buat Pak Budi Herianto. Pak Budi Herianto orang Semarang. Dia dulu dosen di mana, Pak? Di Universitas Tanjung Pura sama Politeknik Negeri Pontianak. Dia dulu dosen. Lalu dia sekolah di Semarang, ya, Pak, ya. Kuliah di Undip, ambil S2, dan kemudian dia kenal dengan namanya Oksi. Pak Budi Herianto, kalau ngomong soal modal sebagai dosen bisnis Oksi, modalnya kira-kira cukup enggak? Ya, kalau modalnya Oksi sangat cukup karena sekitar 200-an waktu itu 215. Waktu itu 215. Sekarang Rp232.500 untuk jadi membernya Oksi. Ya. Pak Budi Herianto bergabung di Oksi sudah berapa tahun? Tepatnya 7 tahun 2 bulan, 1 bulan. 7 tahun 1 bulan. Dan Pak Budi Herianto sekarang posisi apa? Posisi di Oksi Diamond Director. Diamond Director itu di atasnya Gold Director. Gold Director 30 sampai dengan 50. Diamond Director, itu rahasia. Yang pasti di atas berapa? Ya, setiap bulan di atas 4 juta. Setiap bulan di atas 100 juta.
Tetapi Pak Budi Heri modalnya hanya Rp215.000 dan dia sekarang punya penghasilan setiap bulan rata-rata di atas 100 juta rupiah. Ya, yang kalau saya tahu persis angkanya karena saya orang kantor. Ya, bulan kemarin berapa, saya tahu persis. Ya, 150 berapa, 160 berapa, saya tahu persis. Ya, tetapi minimal diamond itu 100 juta. Kita jawab begini ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Budi Heri. Ini orang Semarang. Ya, modalnya hanya 215.000. Makanya di Jakarta ada mahasiswa namanya Dodi. Dia beli sekarang mobilnya yang di B215LB platnya. B215LB. Kenapa? Karena modalnya 215.000. Platnya B215LB. Ya. Lalu siapa Pak? Siapa Mas Dodi ini? Mas Dodi ini mahasiswa satu universitas swasta di Jakarta. Dia mencapai posisi sekarang ini Gold Director. Statusnya mahasiswa. Baru saja diwisuda beberapa waktu yang lalu. Mahasiswa di Jakarta. Jadi saya mau katakan modal seringkali dipakai sebagai alasan. Saya katakan enggak. Lo modal dia ngomong Pak, enggak ada kesempatan. Siapa yang bilang enggak ada kesempatan? Kesempatan selalu terbuka, betul enggak? Mari kita lihat. Di Solo ada pemilik toko stiker namanya Mas Tambang. Stiker mania, itu namanya Tambang. Mas Tambang itu siapa? Penjual stiker di Jalan Jenderal Sudirman di Salatiga. Penjual stiker. Lalu apa? Dia waktu kosongnya dia bikin stiker-stiker dari spotlight, desain sendiri, digunting sendiri. Dan apa yang terjadi? Desainnya diminati orang. Dan akhirnya apa? Dikumpulkan duitnya beli printer cutting. Sekarang kemudian dia punya pabrik stiker dan dia punya 8 outlet. Saya tanya terakhir, berapa omset rata-rata sebulan? Rata-rata di atas 40 juta. Berapa keuntungan kamu dapat? Lebih dari separuhnya itu keuntungan saya. Tambah modalnya, saya tanya, modalnya dulu berapa? Rp50.000 menjadi penjual stiker di trotoar di Salatiga. Jadi saya mau katakan, modal apapun itu hanya alasan. Tetapi mari sekarang saya mau katakan juga kepada Anda, kalau nanti lulus Anda tidak dapat kerja, sekali lagi stop cari alasan, jangan alasan, karena alasan pun percuma, Anda tetap nganggur, betul tidak? Kalau yang kalau lebih adalah segera excel, apa yang bisa saya lakukan? Apakah harus menjadi karyawan? Tidak perlu. Kalau memang bisa yang lain, kenapa tidak dilakukan? Saya kasih tahu, bikin rempeyek, bikin peyek, itu sebulan bisa dapat 18 juta. Caranya gimana Pak? Saya kasih tahu. Di Solo itu ada yang namanya jualan Pernah dengar nama di Solo? Yang warung-warung sore hari pakai, ya sekarang pakai listrik ya. Kemudian gorengan-gorengan yang dijual ada nasi kucingnya, ya. Berapa jumlah penjual nasi di Solo? Itu ada ribuan di Solo. Saya ngomong sama pembantu saya, Mas, Mbak sudah, kamu jualan rempeyek saja. Wah, kamu masaknya pinter, bikin peyek. Kalau satu warung dititipi 5, berarti kamu harus sudah produksi 5.000 plastik. Saya ngomong, kalau satu plastik kamu ngambil untung Rp300 saja, dan sehari satu warung itu terjual 2 plastik saja, tidak usah 5-5-nya laku, 2 saja yang laku, kamu dari satu warung sudah dapat Rp600. Rp600 kalau kali 1.000 warung itu sudah ada 600.000. 600.000 kalau dikalikan 30 hari, kamu sudah punya 18 juta. Jawabnya pembantu saya ngomongnya apa? Enggak deh Pak. Bisa. Daripada kau jadi sopirku terus, daripada kau cuma bersih aku terus, wes tahu usaha dewe, gitu kan? Enggak Pak. Saya ngomong lagi, Mas, jalur duit ibu, tinggal latihan, minta duit sama ibu buat latihan dulu. Di plastik, wes ibu tak tuakin mesin buat melas. Mesin melasnya sudah tak belikan. Dan hari ini belum pernah mencoba bikin peyeknya. Saya khawatir dengan cuek ya. Mau gabung di opsi silakan, hanya 232.500. Gabungnya gimana caranya? Hanya ini ada leader-leader yang ada di belakang. Nanti siapa akan membantu Anda tinggal ketemu sama mereka yang pakai batik-batiknya opsi itu atau ketemu siapapun yang ada di sini, itu yang di belakang sana. Udah ketemu saja mereka gimana caranya, nanti akan diajari. Dan yang penting apa? Ini sekali lagi, jangan menyalah-nyalahkan. Dan mari belajar bertanggung jawab. Gagal sukses ada di tangan saya. Ya, kalau Pak Firman bisa sukses,
kalau Pak Badin bisa sukses, kalau Pak Kasturi bisa sukses, kalau Pak Budi Herianto bisa sukses, kalau Pak Arifin bisa sukses, mari aku juga bisa sukses. Oi, siapa tadi? Ini Bu Jijik bisa sukses, aku juga bisa. Aku bisa sukses. Ya, mari. Gagal sukses adalah pilihan dan mari stop cari alasan. Mulai sekarang stop cari alasan ya. Besok ada kencangan sama teman terlambat, datang ke tempat teman-temanmu, jangan ngomong alasannya. Mulai dibiasakan. Saya dengan mahasiswa saya juga begitu. Saya kalau terlambat, saya pasti telepon dulu sama mahasiswa saya. Sorry, aku terlambat. Ya, oke Pak, berapa menit? 5 menit. Oke, saya datang terlambat betul 5 menit. Begitu masuk di kelas, saya langsung ngomong begini sama mahasiswa saya. Sorry, saya terlambat, saya salah. Maaf, saya terlambat, saya salah. Karena saya tadi memilih jalan yang salah. Saya memilih jalan yang salah sehingga di depan saya baru tahu setelah belok itu ada tronton 2 ke arah Wonogiri dan saya di belakangnya. Saya nggak bisa nyelip. Bukan salahnya tronton, tetapi salah saya. Karena kadang-kadang ada orang yang begitu yang disalahin trontonnya. Ya, mari. Mulai sekarang apa?